Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syukur. Syukur dalam aplikasi yang mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung dan mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Kadangkala kita sebagai manusia lupa untuk bersyukur kepada Allah karena kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Dan kadang ketika kita sudah mendapat apa yang kita inginkan, tetapi kita sering meminta hal yang lebih. Itulah salah satu sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah akan memberikan azab yang pedih kepada umatnya yang kufur nikmat, sebagaimana yang difirmankan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang kufur nikmat, karena niscaya Allah akan mengambil apapun yang kita punya. Karena semua ini adalah titipan dari Allah, dan Allah bisa saja mencabut kenikmatan kita kapan saja. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu pertama, mengakui nikmat dalam batin, artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selanjutnya adalah mengungkapkan secara lahir atau lisan, yang artinya senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Cara bersyukur yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Cara pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila cara yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya, merekalah yang tahu hakikat yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, soal bersyukur, Rasulullah adalah contoh paripurna seorang hamba. Beliau selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah mengeluh tentang pemberian dari Allah. Apapun situasi dan kondisi yang menimpa dirinya, Rasulullah mengekspresikan rasa syukurnya atas semua nikmat Allah bukan hanya lewat lisan saja, namun melalui perbuatan atau tindakan yang nyata. Di antaranya adalah tekun beribadah kepada Allah. Kendati Rasulullah sudah dijamin Allah masuk surga, namun ibadah beliau begitu hebat. Bahkan dikisahkan saking tekun dan khusyuknya menunaikan salat malam, kedua telapak kaki Rasulullah sampai pecah-pecah. Rasulullah sangat tekun berpuasa, berzikir, dan juga sangat dermawan berbuat baik kepada sesama. Posisi istimewa sebagai nabi dan utusan Allah tidak membuat Rasulullah berleha-leha dan kemasuk. Meski sudah dijaga dari Allah dari melaksanakan perbuatan dosa, Rasulullah dengan menangis juga meminta ampunan kepada Allah. Ketekunan dan kekhusyukan Rasulullah dalam ibadah, munajatnya, dan berbuat baik kepada sesama merupakan sarana bersyukur kepada Allah, bukan sebagai sarana untuk
pertaubatan atas segala dosanya ataupun sarana untuk mengharap surga. Seperti yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara Rasulullah bersyukur. Beliau bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan hanya sekedar lisan dengan mengucapkan hamdalah, namun juga dengan tindakan, yaitu mengerjakan ibadah dengan tekun dan khusyuk. Hadirin yang berbahagia, adapun ciri-ciri orang yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat Allah. Dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam memberikan rezeki dan lain-lain. Sifat seperti ini sebaiknya kita hindari sebisa mungkin, karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak dan mengaturnya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia kadang susah untuk bersyukur atau mengucap hamdalah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita merasa apa yang diberikan Allah tidaklah cukup, merasa jika orang lain lebih beruntung daripada kita. Perlu kita ketahui, Allah telah mengatur semua tentang kita, dari rezeki, jodoh, dan maut. Tak usah melihat orang lain dengan kebahagiaan yang berbeda dari kita, terutama di saat kita sangat terpuruk. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, dan mungkin mereka hanya menunjukkan kebahagiaan mereka, dan kadang kita lupa bahwa Allah memberi kita banyak nikmat, dan kita lupa untuk mensyukurinya. Ketika kita terpuruk pun, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Saat kita terpuruk pun masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri dengan belajar dari semua masalah yang menimpa kita. Allah memberikan masalah kepada kita agar kita bisa belajar dan semakin kuat menjalani kehidupan ini. Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita di luar sana. Kita sebagai manusia harus pintar-pintar untuk bersyukur kepada Allah, karena Beliaulah yang memberi segala nikmat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ceramah tentang syukur kepada nikmat Allah dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat ini adalah titipan dari Allah dan kita sebagai manusia harus pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Akhir kata terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.